Hari ini kita mau ngobrolin tentang apron. Menarik gak ya untuk anti mainstream brand? Ya. Gue keren. Nah, sebetulnya ini sobat saya nih. Rio sobat saya, karena udah lama ya, berapa lama kayaknya? 8, 9. Hampir, kalau nggak salah 8. Pertama kali kita ketemu di 9 tahun kayaknya. Kayaknya ada ya. Nggak kerasa ya. Tapi gue merasa kita berdua tetap muda aja. Kan? Oh iya dong, ketahuan terus Iya, muda kan? kita kayak benar-benar tua memang. Terus, Ya, gini nih, mungkin kan kalau gua sih udah kenal sama Rio lama Ya. ya. Gua kenal sama lo lama gitu, kurang lebih tahu, tapi gua nggak tahu lo baik kayak gimana. Ya. Pokoknya gua kenal udah kayak gini, dan udah 9 tahun yang lalu sampai sekarang gini aja terus bentuknya gitu, nggak berubah gitu. gue konsisten. Kalau gua berubah, nggak juga sih. Gue semua dalam hidup gue konsisten. Berat badan, semua konsisten. Saldo yang nggak konsisten. Iya. Makanya ya bisa build inti mainstream biar Ya. selalu menambah, bener nggak? Betul. Nah, gini nih, Fabers, sekarang mari kita tanya nih, Ya. Rio ya. Ya. Riwayat hidup Rio gitu. Rio bisa sampai sekarang itu kayak gimana gitu, dan kenapa ini bisa ngebuat anti mainstream brand gitu. Dan tadi kita belum ngomongin apa ya? Brand lo apa sih? Brand gue Pronesia. Nah, tuh. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba lagi buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube, buka apa, tiba-tiba ada yang muncul, apa sih ini orang-orang jualan celemek, terus ada sana Indonesia Industri, itu gue. Oh, anjir. Bukan gue, tim gue. Gue hanya ini doang menyaplak di awal aja sebenarnya. Oke, King. Apa nih, King? Kita mau mulai dari mana nih ngobrolnya, King? Ya. Ya, Pak Yuk, cerita-cerita nih. Tami, oh belum Wah, ada diapa. Cili Tami nih. Oh gue nyapa dulu ya buat teman-teman yang hari ini udah gabung. Halo semuanya, sehat-sehat. Kamu di rumah, di tempat kerja, tetap long distance sih, jadi kayak hubungan physical distancing maksud gue. Emang iya, kita kan long distance sekarang kan, physical distancing, social distancing, long distancing. Oke. Jadi sekarang tuh udah biasa gitu, kita distance itu udah biasa gitu. Oke, balik lagi ke topik, gimana King? Nah, cerita-cerita dong Rio. Oke. Aduh, ini kita cerita ke pemirsa aja nih. Kalau kayaknya pemirsa mah mungkin udah tahu gua gitu in general gitu, orang membosankan gitu ya, jalannya vape talk aja terus, kiri. Tapi ini baru nih sama Rio. Ya. Dia bisa cerita nggak nih kenapa nih? Kita ceritanya mau dari present past atau mau dari past to present? Gue cerita dulu dari ini deh, dari ketemu lu dulu deh. Nanti bolak-balik kayak Gak apa-apa, ya maksudnya gini, gue tertarik banget sih sama acara Vape actually ya. Kemarin gue nonton, ini kan kalau nggak salah dari kelima ya, bener kan? Udah nggak sih kelima ya? Kelima ya bener ya? Kerasa ya? Ya, gue emang dari request gue suka angka 5 gitu. Biasanya gue kalau arisan memang menang nomor 5 terus biasanya. Oh gitu? Pakai number for you ya? Iya. So this is the... Jadi gue suka banget sih dengan konsep lu waktu pertama kali ngajak ketemuan sama gue. Setelah kita lama gak ketemu, ya gue punya acara nih, terus gue lihat kan acara lu sama Bebek Jebret tuh. Nanti kayaknya mention. Gue lihat ya kayaknya banyak banget orang zaman sekarang, mereka brilliant people, mereka punya anak muda terutama ya, ide mereka tuh lebih liar daripada kita. Kalau kita mungkin juga masih muda, yang tua mah gua. mungkin kita bagasi di belakangnya udah terlalu berat, kita harus mulai calculating gitu ya. Dan mereka tuh kalau gue lihat sebenarnya ide mereka bagus, mereka punya konsep juga bagus, mereka juga tahu market mereka, cuma kadang-kadang mereka tuh suka takut tuh masih mau mulainya dari mana, ya kan? Dari obrolan itu akhirnya kita cocok nih dengan Vape Lab. Vape Lab waktu itu singkatannya apa? Fabrikasi Lab ya? Apa? Ya, fabrication laboratory. Fabrikasi Laboratorium. Fabulous people. Gue tertarik banget gitu, ada orang sama lu dibantuin untuk dikembangin bisnisnya, jadi jalan. Yes. Nah, that's why hari ini dari obrolan itu akhirnya kita ada hari ini nih, supaya siapa tahu teman-teman yang sekarang tinggal selangkah lagi nih mau mulai usahanya makin mantap gitu ya. Ya udahlah gue mulai aja lah, orang dia punya konsepnya, punya barangnya, dia juga punya idenya, terutama dia punya modalnya lagi ya, apalagi yang takutin untuk maju gitu. Kenapa bisa ada hari ini? Kalau tadi pertanyaan lo, sebenarnya gue tuh siapa sih? Nah itu pertanyaan susah ya. Gue gak akan jelasin terlalu panjang lah ya. Tapi pasti gue memang basically-nya gampang.
Garden. Emang garden. Jadi dulu gue pernah kerja di gue lulus kuliah, jurusan gue sebenarnya nggak cocok, men. Gue jurusan gue hardware, komputer hardware. Gue aja baru tahu sekarang. Iya, Kelihatan kan? kayak orang hardware. Orang hardware biasanya geek, bukan nerd ya. Geek is a compliment. Kayak begitu. Gila, lu kebayang gak sih lu angkatan lulus 2007, lu pegang sertifikatnya adalah Sama bro, gue juga lulus 2007. lu 2008, lu gak usah ngaku tua lu, kan lu dari tadi gak mau ngaku tua. Terus lu jadi kerja gitu kan, lu pegangnya sertifikatnya komputer hardware, bikin prosesor, bikin memori. Anjing, gue mau kerja apa? Sorry, ini live ya, kalau disensor ya, ini kata-kata Gak ada, nggak apa-apa. Kita kan Sendiri aja. gue sempet bingung tuh waktu itu gue mau kerja apa, lu kebayangkan itu untuk Indonesia waktu itu industrinya belum goes to there gitu ya, belum kesana gitu larinya. Akhirnya nggak tahu gimana caranya, gue ngelamar. Waktu itu ada temen gue, dia pulang dari luar sekolah juga, dia lulus juga, dia ngajakin gue untuk bikin agency. Nah, agency gue pikir agency itu agency apa, tapi bukan agency model kan. Kalau itu gue sebenarnya intuit ke sana, tapi bukan agency model. Bisnis pertama gue tuh adalah kita itu nyari customer, nyari klien, kita ajukan modelnya, mereka suka. Tadi katanya bukan agen model, ini sekarang ngomongin model. Tenang dulu, ini model yang lain. Produknya waktu itu di denim, jeans. Oh denim ya? Produknya denim waktu itu. Jadi gue ajuin desain denimnya, gue tawarin ke mereka suka, ya udah mereka bikin ke kita. Oke. Nah itu awalnya kamu bisa di garment. Terus waktu itu gue sempat kerja juga di sebuah brand di Indonesia yang gue nggak usah sebutin lain sini ya. Kenapa nggak boleh sebutin? Boleh ya, di sini boleh nyebut merek ya? Boleh nanti dibayar kan? Bayar kan ya? Gitu di mention. Come on, man. Gue dulu pernah kerja di MG dulu, Cardinal Group. Ya kan? Oke. Kalau oke. Teman-teman kabina dari MG yang nonton. Maafkan. Misalnya cek gitu. Gak apa-apa lah, emang kenapa. Di situ tahun berapa ya? Tahun sekitar 2014-15. Itu saat itu memang lagi booming ya? Oke. Cardinal lagi top Oke. top-topnya. On that time oke. Dev store bisnis lah ya. Iya. Oke banget. Udah itu di tahun 2014-2015 gue keluar. Waktu itu kemudian gue married dan gue mikir untuk gue kayak harus jalan sendiri nih. Sekarang nggak jadi jalan berdua Tadi gue sekarang gue jalannya dipegangin. Biar nggak ngeliat kiri kanan gitu ya. Jadi akhirnya gue buka sendiri. Adalah kita mulai dari supply. Itu awalnya kenapa gue bisa background gue, kenapa gue bisa ada di dunia garment itu sebenarnya. Ini belum masuk Afronesia, masih kita ngomong. Iya dong. Basicnya apa? Waktu masih lama dong. Biar pay attention-nya. Ingat loh ya, hari ini kita punya special attention ya. Nanti kalau ada pertanyaan jawab. Domisili di Bandung dikirim. Kalau di luar Bandung buat gua aja. Kecuali mau datang. Ya. Jadi kita coba hari ini, gue bingung nih kan kemarin kan lu tanya, yuk kita mau ngobrol dari mana? Gue jujurnya bingung mau ngobrol dari mana. Ngomongin dari awal ke akhir, tapi jeda lagi ke tengah, nanti ke awal lagi, nanti ke akhir. Ya nanti nggak effort lah, pasti nggak ngerti. Terus akhirnya ya udah gue coba aja kita mulai dari isu-isu apa sih yang teman-teman mau bawain gitu kan, Yes. yang dia mau tanyain. Jadi kemarin gue dengar katanya, aduh bang. Gue nggak kebayang, gue tuh jurusannya tuh tidak sesuai dengan bidang gue. Nah udah gue jawab nih di pertanyaan yang cerita pertama nih, bahwa menurut gue sih nggak mesti kalau misalnya jurusan lo di kuliah itu adalah menentukan pekerjaan saat ini. Yep. Ya dari situ ya. Ya kebenaran lu kan cocok nih. Ya, gua one of the few lah ya. Jangan lu cocok nggak dap? Jurusan lu cocok nggak? Nggak mendesain lu? Ya. Cocok. Ya kan? Gua nggak cocok tapi gua cocok-cocokin. Nggak cocok lagi. Cocok lagi. Tuh. Nah, itu sih ceritanya. Sudah beres. Belum. Apalagi nih? Selanjutnya apa lagi nih? Kan tadi udah, Oke, ya, background, udah background, udah sampai tangannya udah dipegang gitu sekarang. Ya. Terus gimana? Udah memutuskan untuk memulai usaha sendiri ya? Ya. 2014 ya tadi ya? 2014. Nah, 2014. Nah, terus gimana nih? Bisa Oke. cerita sampai sekarang jadi Afronesia yang anti mainstream.
Oke. Nah, terus di 2000, gue lupa exactly 2015 atau 16, gue lupa exactnya kapan. Gue tuh dulu ada di Bandung tuh ada tempat namanya Nobar. Gue sering nongkrong di sana. Terus ada temen gue namanya Hengki, ngobrol-ngobrol, lagi di bar ngobrol. Nyambung ternyata dia yang punya aja. Ya kan? Yang di Noban yang di Dulu masih Garuda masih di Garuda, dulu masih di Garuda. masih ada kan? Masih. Tapi kayaknya sekarang yang pegang Guido ya kalau nggak salah ya. Gua kenal Guidonya. Karena Hengki kalau nggak salah dia udah cabut ke Australia dia. Iya. Dia ngomong, "Yo, lu kan bikinin jeans nih. Gua mau dong bikinin celemek, tapi dari denim." Wah, gua nggak pernah bikin apron kan, kata gua teh. Tenang, gua bawain sampelnya, dibawain tuh sampel-sampel tuh. Jadi dari dia hobi beli apron, dia itu banget sama apron. Jadi senang karena dia sendiri barista. Dia di Australia dulu barista gitu kan. Jadi dia bawain San Albani Amerika, itu Hadley Bennett, terus merek-merek yang kayak gue lupa yang merek Australia, ada satu merek Australia itu bagus juga, tapi gue lupa buat apron gitu. Khusus buat barista, apron tapi khusus buat barista. Oke. Ya kan, jadi emang gue dijiplak-jiplakin tuh. Karena namanya separuh nyolong kan, Spanyol gitu lu. Kita bukan nyolong gitu ya, kita memodifikasi. Kita kasih peplet. Ini punya barang, lu punya barang modelnya bagus, contohnya bagus, lu bawa ke peplet, nanti banyak yang kembangin. Nah, dari situ Pak, kalau plagiat jangan bilang-bilang. tapi Bisa kalau dipinta tadi. tapi Dam, gue mau sampai cerita nih Dam. Ini gue rada motong dikit ya, ini beza dikit ya. Apa? Gue paling sebel, gue belum apa langsung ngomong sama dia. Gue paling nggak prefer gitu ya kalau ada customer. Kalau kita senang customer kan, kita butuh omset kan. Datang ke gue, terus dia bawain brand lain, terus dia datang ke gue ke Apronesia. Kak, bisa nggak buatin brand ini, model seperti ini? Ya kan, itu udah kejadian lebih dari 6 kali itu kejadian di Apronesia. Dan gue pasti bilangnya adalah ada brandnya kan di atasnya kan, lu kontak aja langsung. Nah, karena menurut gue lu bikin sesuatu itu kan dipikirin ya. Dan kayaknya kalau lu beli sesuatu cuma karena lu butuh doang ya nggak masalah sih. Tapi lu percayalah orang itu bikin produk tuh ada soul-nya di dalamnya tuh. Jadi jangan paksain orang lain membuat barang yang bukan soul-nya dia. Ya, itu intermezzo gua sih, itu berhubung dengan plagiat tadi lu cerita plagiat. Blood, sweat, and tears. Nah, itu benar. Berat banget tadi bahasanya. Dari situ sih, dari situ lalu waktu itu di Bandung ada acara BBRC, Bandung Brewers Cup. Bandung Brewers Cup. Brewers Cup, kompetisi kopi. Dan gue jadi sponsor untuk acara itu. Tahun berapa tuh? 2000. Gue lupa ya, harus lihat di Instagramnya dia nanti 2000. Sambil cek Instagram ya? Instagramnya Bandung Brewers Cup. Masih ada? Masih ada. Dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba mulai itu dulu Hummingbird pesan, terus ada beberapa brand Noban jelas pesan ke gua, beberapa kafe dan lain-lain, dan gue lihat ini kayak bisnisnya lucu juga nih. Gue dari garment waktu itu tahun 2016 harga kain lagi naik semua, industri dan store waktu itu lagi menurun, customer gue juga menurun, tiba-tiba gue dapat market baru nih, market barunya yaitu apron bikinin celemek. Itulah awalnya. Waktu itu gue membuat celemek, itu cerita awalnya kenapa gue bisa bikin celemek apron. Sebetulnya nih ya, celemek itu kayak apa sih? Bisa kasih lihat nggak sih celemek buatan lu tuh? Apa udah gitu? Namanya apa sih tadi? Ini gue thank you banget loh nih sama timnya Fatma. Sampai disiapin kayak beginian. Sendiri Thank you juga. banget juga. Makanya gue bawa sendiri. Tapi ini setupnya udah diaturin nih. Ini celemek tuh kayak gini, sebetulnya simpel banget kan. Ini celemek tuh. Celemek itu kan adalah cover. Cover untuk lu melakukan sebuah activity. Di Vape butuh celemek kok. Banget. Ya kan? Dan gue udah bilang dulu kan, pokoknya Indonesia will support man. Guys! Ini udah di-scripin sih ngomong ini. Ini udah di-scripin sih, gue disuruh ngomong gue harus sponsor acara. Jadi kan terekam secara digital gitu. Ini gua gini deh. Gimana sponsornya gitu? Apa gue lupa? Oke, lanjut. Udah ngomong lagi. Nah ini apron. Sebelumnya gue bicara dulu nih. Apron ini basically banyaknya orang kira apron itu hanya kalau ada lagi di dapur.
ataupun misalnya orang-orang kopi, mereka banyaknya berpikir apron itu hanya sesuatu Datang. gaya ya. Itu ada lagi kesana bisa ada lagi. Oke. Tapi sebenarnya Ki, kalau dulu ya kita di luar negeri, kita bicara kita di Amerika atau di negara-negara yang mungkin lebih maju, lebih berkembang, Jepang, Korea, mereka menggunakan apron ini sebagai sebuah identitas. Yes. Ya kan? Gua analogiin gini. I was there. I know. Gue pernah ditanya kemarin sama adalah sebuah majalah gitu ya, dia nanya ke gue, apa sih apron itu? Gue bilangnya gini, lu kebayang nggak, lu lagi di stopan, terus ada orang tiba-tiba di tengah jalan dia nyuruh lu maju, ayo maju, lu akan ikutin nggak? Mungkin lu ikutin, mungkin nggak lu ikutin. Iya. Ya kan? Tapi kalau yang nyuruh majunya pakai baju polisi, emang lu diikutin nggak? Iyalah. Ya kan? Sama seperti apron. Kalau lu lagi ke kafe, lu lihat atau lu udah ke sebuah tempat, lu ngeliat ada orang pakai apron, berarti dia tuh bilang I exist here. Gua adalah owner, gua adalah yang akan nge-serve lu orang, gua adalah orang yang eksis di sini, dan gua siap nge-serve lu. Nah itu menurut gua apron sebagai as an identity. Itu sih ceritanya. Kalau lu nanya ke gua, kenapa orang pakai apron? Itu alasannya. Memang sih terus terang. Kan gue lama nih ya, gue juga cerita dikit aja, gue lama di luar gitu, dan di luar itu memang Luar mana Pak? Luar angkasa. apalagi di sana. gue lama di luar atau keluar di luar? Keluar dari luar ruangan gitu maksudnya. gue lama di US nih, Okay. ya, dan memang dari dulu juga Cuma awal ya. semoga dipakai. Oke. Gue kalau misalnya ke kafe, ke restoran, udah pasti orang-orang sana pasti pakai apron. Iya. Ya, dan gue waktu balik ke Indonesia 2010-2011, it's a very rare occasion gitu ya, kecuali ke yang ke yang restorannya yang high class lah ya, ada gitu, tapi rata-rata nggak ada gitu. I didn't really think about it, but when I think about it now, it's about time gitu Indonesia ada gitu ya. Orang ibaratnya kalau di dapur kan mereka akan lebih cenderung pakai daster untuk masak, karena mereka nggak merasa bahwa apron itu penting. Padahal sebenarnya lu menggunakan apron itu, gua nggak tahu, mungkin orang Indonesia punya waktu lebih banyak kali ya dibanding orang luar. Dan di sini mungkin orang bisa punya bayar pembantu untuk ngurusin kerjaan rumahnya dia. Sedangkan lu dulu di Amerika kan, sama waktu kita dulu, kita udah prepare nih, kita harus ke kuliah, kita harus kerja, kita udah pakai baju yang ini kan, udah pakai baju proper kan. Kita harus bikin breakfast, kita harus apa? Ya kita pakai apron, supaya paling enggak baju lu tuh nggak kotor lagi gitu, tuh nggak sih? Ya kalau kayak kita kan, Mbak, tolong dong bikinin ini, Mbak, tolong dong bikinin itu, kita di sana kan nggak bisa, Jack, itu mahal banget kan? Mungkin itu kenapa? Biar aku punya pembantu kan, di luar nggak mungkin sejam aja $90. Iya kan, itu mahal banget tuh, orang pembantu asisten rumah tangga, yang membantu banget asisten rumah tangga. Ya, that's why itu terbentuk culture orang kenapa pakai apron gitu. Sedangkan kalau di kita mungkin kita masih banyak kemudahan. Tapi gue lihat at the end of the day ya, terutama sejak 2000 pas dari COVID ini, gue ngeliat banyak orang mulai work from home. 2020 orang mulai banyak work from home. Otomatis dia bisa lebih fleksibel mengatur waktu hidupnya kan. Jadi dia bisa dia karena di rumah, dia bisa ngatur waktu bekerjanya dia juga jadi punya waktu lebih banyak untuk melanjutkan hobi-hobinya mereka. Ya kan? Apalagi sekarang lagi booming banget ya itu semua buat masak lah gitu ya. Kalau masak itu, gimana hobinya mereka, semoga ujungnya jadi duit, bener kan? Kalau masak, lu jual, open PO jadi duit. Banyak banget kan sekarang. Ya. Lu lagi ini nggak? Lagi pada teman-teman juga pada ngerasa nggak sih? Teman-teman lo orang gitu, tiba-tiba ada yang jadi pottery ya, namanya apa? Yang bikin tangan liat. Pottery bener ya? Pottery, terus tiba-tiba ada yang jadi bikinin kayak hampers di rumah. Yes, betul. Terus tiba-tiba jadi ngerangkai bunga segala macam. Gue tuh ngeliat banyak hobi yang akhirnya jadi hal baru yang akhirnya bisa jadi duit juga. Ya kan? Lo tau dari mana? Gue tahu hal-hal gitu dari mana? Dari orang ke gue dan dia pesan apron. Baru gue tahu, oh ada ya bisnis ini. Oh ada ya. Kak, saya mau dong, saya tuh melukis. Tapi saya melukisnya tuh, gue nanya kan, melukis apa? Enggak, gue tuh melukisnya graffiti. Oh graffiti kata gue.
berarti pakai cat, iya gue graffiti dan gue mural, kata dia. Oh iya keren dong, kata gue mau dong apronnya yang lebih panjang tapi bawahnya bisa diikat ke kaki dan lain-lain. Jadi dia jelasin ke gue secara langsung fungsionalnya dia dijelasin. Oke. Itu yang Hai, halo. Halo. Itu sih King akhirnya King. Ya akhirnya customer juga yang ngasih feedback ke kita terhadap kebutuhannya mereka tuh apa sih. Keren ya. Ya nggak kepikir ya. Mungkin. Jadi tadi dengar-dengar nih ya. Jadi pas ya dari pandemik lah ya. Ya shit happens gitu ya. It happens gitu ya, dan memang banyak sekali gitu ya orang tuh ya udah gitu jadi kerja di rumah gitu ya. Mereka juga jualan gitu di rumah ya, dan mereka tahu kebutuhan ini tuh jadi booming banget, dan memang kita kan jadi mengubah kultur dan mindset ya. Ya betul, culture and mindset ya. Ya dengan itu memang kita harus biasain gitu pakai apron ini. It's very good. Ya. I really know gitu ini. By the way comfort kan? It's very comfortable. Comfort ya. Ini bahannya lu cobain comfort banget kan? Iya. Oke. Ini bagus. Actually water repellent loh. Gitu. Kalau lu mau coba siram air nih boleh nih. Oh mau dong. Cobain dong, cobain. Gua sama orang fair gitu. Gua harus dare to say that. Kalau kita nanti banyak main api. Iya. Ada juga nggak? Ada juga nggak? Fire repellent ada, tapi gua nggak bawa hari ini. Actually fire repellent itu bukan berarti nggak bisa dibakar ya, tapi kena api dia spotnya langsung mati. Tuh coba itu. Tuh. Nah, tuh kan. Berdiri. Tuh. Ya kan? Nah, langsung dites ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Mantap. Jadi water repellent itu dia tuh kayak air di daun talas setengah segi. Dia sebetulnya bukan berarti dia nggak bisa basah. Kalau lu pegang pun ini agak basah ya. Ya kalau lu tekan-tekan ini basah. Tapi dia itu mencegah kotor dengan cara si airnya itu turun dengan lebih cepat. Oh, oke. Dan berarti pas lagi saat pandemi kebutuhan apron meningkat dong ya? Gua tuh sebetulnya paling susah tuh jawab ini atau nggak sih? Kenapa? Karena gini, honestly banget. Sejak mulai pandemi, gue sangat prihatin dan gue sangat simpatik ya dengan banyak teman yang mungkin pandemi membuat bisnisnya mungkin nggak bisa berkembang, mungkin mereka punya planning, tiba-tiba harus terganggu karena pandemi gitu kan. Pasti sih, tapi kan udah gara pandemi jadi ada kayak begini, ada cara kayak begini kan? Iya, pandemi udah akhir-akhir loh ya. Tapi gue justru merasa dulu Apronesia should be thanks. Ada keadaan seperti ini membuat tim kita yang ada di bekerja di Apronesia Industry, kita bilang nih ketika waktu itu bulan Februari, kok Pak, ini kayaknya di Wuhan udah terjadi nih, dan gosipnya bakal masuk Indonesia nih. Gimana nih kita? Mereka berpikirnya gini. Tadinya by the way, apron gue kan banyaknya pertamanya B2B itu jadi kita bisnis to bisnis. Yes. Kita banyak supply ke kafe, ya kan? Jarang ya emang sih jarang ya. Kita lihat di toko juga orang yang jualan belum. Ya. Dari rare sih ya. Makanya Apronesia tadinya memang kita kan sebagai perusahaan yang supply. Kita tuh tadinya ke B2B, kita supply untuk Texas, Kartika Sari, Ismaya Group, Ismaya Group kita yang handle juga untuk beberapa. Gila dari tadi di Xiaomi ini banyak banget ini. Kan gue sekalian jualan boleh dong. Jadi anak-anak gue udah bilang nih kok jangan lupain nanti ya pas lagi laptop lu sebutin ya. Kita gampangin jualnya lebih gampang. Tapi anyway, ya. Mereka tuh bilang gini, ini gue suka, kenapa gue suka bekerja dengan anak muda. Mereka tuh kritis banget. Gue bicara semudah-mudahnya kita, tetapi kita masih generasi Y. Kita masih milenial. Kita kelihatannya aja kayak tapi mereka generasi Z menurut gue mereka ini banget, mereka kritis banget. Yes. Mereka bilang, that's why orang bilang lo harus kolaborasi dengan yang lebih muda ya. Kak, ini kayaknya kita akan susah nih, karena B2B ketika ini orang kayaknya akan susah untuk datang ke resto, otomatis mereka kayaknya akan tutup. Kayaknya kita harus segera bikin sebuah produk di mana produk ini
bisa ke B2C, business to customer. Jadi kira-kira, oke, gue bilang, it's very good, kata gue teh. Terus target lu siapa, kata gue? Target kita yang paling pertama, kayaknya bakal banyak nih orang mulai jualan makanan nih, kata dia di rumah-rumah. Udah tuh kayaknya bakal yang tadi gue ceritain lah semuanya. Nah itu tuh yang akhirnya membuat Apronesia berdiri as a brand ketika lagi pandemic ini. Jadi tadinya kita as company sebagai perusahaan, Makanya namanya Apronesia Industri. iya. Jadi apron, Dan kenapa namanya Apronesia? Oke, gue mundur dikit. Iya. Ya, ini hostnya yang loncat-loncat nih. Ini ya cepetan. Tapi gue ngomong cepetan nggak by the way guys? Nah, it's okay. Aman ya, oke. Nama perusahaan gue tadi bukan Apronesia, ya kan? Bukan ya? Bukan. Nama perusahaan itu bukan Apronesia. Indonesia. Gue belum senang sih. Lalu tahun 2017 itu ada pameran food and hotel, ya kan? Kebenaran our family kita ada salah satu properti hotel di Bandung, dan kita teh harus datang ke pameran. Gue buset, kata gue datang ke pameran, gue nggak punya kartu nama. Ya kan kartu nama yang terakhir adalah kartu nama waktu masih kerja di tempat yang lama. Sekarang gue lagi bikin apron nih, biar gue nanti akhirnya diajak ngobrol orang, carilah yang ada hubungannya dengan hospitality. Jadi gue bikin Apron Indonesia, Apronesia. Logo pertamanya cheesy banget kan, APR, one-nya di highlight Nesia gitu maksudnya. Cheesy banget lah pokoknya. Itu tuh awalnya Apronesia cuma gara-gara itu. Gitu? Iya gitu. Men, lu datang ke pameran, lu bawa kartu nama, siapa sih bakal kontak lu? Iya. Ternyata, ya kan, 1 minggu setelahnya, gue diteleponin tau sama orang-orang yang ikut tenan di pameran itu, Kak, dengan Apronesia, betul Pak, betul Mbak. Katanya kalau saya lihat di sini adalah hospitality garment supplies, berarti kita ada kebutuhan untuk bikin baju SPG, bisa nggak? Bisa. Bikin baju untuk pameran bisa nggak? Bisa. Bikin baju giveaway bisa nggak? Bisa. Bikin apron bisa nggak? Bisa. Itu awalnya. Jadi spesifik pas mulai beneran Apron itu ke sana ya? Ya, 4 April 2017 kalau gua nggak salah, tanggal 1. Pokoknya itu lu lihat aja nanti Food and Hotel Indonesia. Itu pertama kali. Siapa yang nyangka di telepon King? Memang. Iya kan? Itu awalnya. Makanya kita milih nama Apronesia, cuma sejarah juga karena itu sih. As simple as that. Dan gue udah berpikir puluhan kali mau ganti nama. Jangan sih, keren kata gua Apronesia. Apalagi kita represent Indonesia loh. Sekarang gue pikirin gitu. Kalau dulu ya, gue tiba-tiba mau jualan tas mati nama gue Apronesia. Gue mau jualan baju mati nama gue Apronesia. Kayak orang udah sempit banget tuh Apron. Tapi sekarang nanti ada ceritanya. Jadi Apronesia Group. Nanti kan ada cerita nanti itu masih panjang. Masih panjang. Sekarang itu masih panjang. Enggak, gue udah disiapin di sini, udah disiapin makan malam juga gue di sini. Gue mau kasih tahu aja pokoknya. Jadi sebetulnya ada perubahan si Apronesia dari B2B ke B2C ya, karena memang kebutuhan saat ini. Nanti tetap follow acara kita ya, nanti bakal diceritain deh kenapa gitu banyak terjadi perubahan culture dan gaya hidup gitu ya, dan kenapa bisnis itu banyak terjadi perubahan karena pandemi ini juga gitu ya. Nah, kalau misalnya B2C ya, B2C. Dan B2B kan beda kan ya. Kalau B2B ya misalnya ya lu jualan jelas sih ada orderan dari kafe atau dari hotel, dari Ismaya Group apalagi ya. Ismaya Group kan sekali order bisa berapa lu sih, bisa hundreds of pieces mungkin ya. Kalau lu nanya apa? Nanya keren atau nanya omset nih? Nanya bisnisnya Apron Karena sih gini, ya. kalau misalnya lu ngomong kayak gitu ya, kadang-kadang lu big secara grup, belum tentu lu ordernya besar. Lu percaya kan? Ya, oke, gua akan ada satu nih ya, gua nggak sebut nama, sebuah pisang goreng di Bandung. Ya kan? Ya mungkin orang kita tuh ada istilah KS gitu kan. Dan ada satu lagi sebuah perusahaan ayam franchise internasional. Lu percaya nggak? Harusnya lebih besar mana? Satu nasional nasional, satu lagi Bandung loh. Tapi lu percaya nggak ordernya bisa lebih banyak yang Bandung? Why?
Oke, si ini dia akan supply untuk kebutuhan showroomnya dia atau outletnya dia. Si ini dia supply untuk pabriknya dia, ya kan? Kapasitasnya lebih besar. Ya kan? Jadi kalau ya ini gue ngomong yang tadi lu bilang, wah Ismail gede segala macam. True, as a group they big, ya kan? As an order they good, ya kan? Tapi banyak loh sebenarnya yang kita nggak tahu di luaran itu ternyata mereka besar. Mereka besar. UMKM. Seperti kayak lu lihat di pinggir-pinggiran, bukan di pinggiran ya. Actually nggak ada di tengah jalan kan, mereka bukan ya. Mereka semua bukan di pinggir jalan. Ada dong, ini di Deku tuh, di Pantai Ungku. Oke, kan kita lihat banyak kayak IT, burger, ya bisnis-bisnis UMKM yang baru-baru itu. Nah itu B2B consume yang sekarang itu adalah yang kayak gitu. Jadi kalau kita bicara apakah B2B-nya menurun, not really. Tapi memang bergeser. Yang tadinya B2B-nya itu lebih ke company, corporate, sekarang jadi B2B-nya lebih ke yang kita ngomong startup ya, startup B2B. Itu kalau untuk secara B2B. Masih ada, oke. Tapi untuk membantu mereka, otomatis kan mereka kan modal juga terbatas. That's why kita si anak gue juga nih, anak-anak tim gue langsung bilang kok kayaknya kita harus bantu mereka nih. Makanya kita ada paket. Paket kita itu 999.999 sejuta lah ya. Nggak sama marketing, nggak sama sejuta itu kita langsung kasih. Kita kasih mereka 6 kaos oblong. Dan itu kita kasih juga buat kaos. Ya. Kita kasih logo di belakangnya, logo mereka. Dan itu mereka dapat lagi 6 apron. Mereka di depan untuk mereka pakai, dan kita kasih mereka kartu nama sama X-Banner 1. Itu tuh kita bantu mereka untuk ke situ. Jadi dengan sejuta lu udah dapat seragam lu, dapat apron lu, dapat X-Banner-nya, dan juga kartu nama. Ya X-Banner sama kartu nama gue kerja sama sih sama orang sih. Iyalah kalau satu monyet nggak tahu berarti gimana. Gue kerja sama dengan artis by the way. Oh jadi itu dibantu marketing ya. Nah, ngomong-ngomong soal marketing juga ya, sebetulnya nggak gitu kebayang sih gua sih ya. Si Apronesia, so basically Apronesia was started sort of like coincidentally gitu kan. Dan pasti kan sempat, ya namanya juga perjalanan sampai saat ini ya. Apalagi ya ini tuh ya memang sedikit beda ya dengan yang ada gitu ya. Ya it's still fabric gitu kan. Ya, tapi ini kan bukan jualan kaos bro gitu kan. Jualan celana gitu ya. Ya makanya ini kan anti mainstream gitu ya. Oke. Nah, bisa ceritain nggak sih maksudnya perjalanan selama beberapa tahun ini taktiknya apa aja sih selain tadi cuma cerita coincidentally pas lagi ikutin kayak gini. Tahu-tahu bisa dapat orderan gitu, tapi kan I don't think you live off orderan doang dari 1-2 pihak gitu kan. Tadi bisa dapat ismanya gimana caranya gitu. Jadi gini, apa yang harus diperhatikan nih dari sahabat-sahabat ini yang nanti misalnya mau membuat sesuatu yang anti mainstream gitu. actually kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, ini balik lagi ke poin marketingnya. Poin marketing itu maksudnya gini, kalau buat gua itu waktu itu hal baru banget, tapi kalau gua dengerin dari teman-teman yang memang udah lebih fresh, lebih muda, buat mereka itu teh hal udah omongan sehari-hari banget. Waktu itu gua dikenalin sama yang istilahnya, lu pasti pernah dengar sih, kalau lu marketing itu harus ada edukasinya, harus ada informasinya, ya. Dia banget dong, inspiring-nya. Gua tuh baru, mungkin kalau yang teman-teman yang lebih muda, yang lebih modern, yang lebih update gitu, mereka kan udah tahu istilah ini, wow, ini semua orang tahu gitu kan. Tapi waktu itu ketika gue mendengar ini tuh kayak, wow, gila ya, ini ada sekarang orang bisa berpikir kayak gini ya. Dan kita berangkatnya dari situ justru. Jadi kita tuh waktu itu langsung breakdown, oke, kita harus ada faktor edukasinya. Kita breakdown, kenapa orang harus pakai apron, kenapa kainnya menggunakan water repellent, kenapa pakai fire repellent, kenapa kita mendingnya pakai cotton sama pakai polyester. Kita breakdown. Terus informasinya juga kita berikan juga bahwa lu bisa beli barang kita di sini, lu bisa dapetin di ini gitu kan. Entertainment biasa lah, giveaway segala macam. Lalu inspiring itu
kita waktu itu ada kolaborasi dengan beberapa artis. Artis itu maksudnya bukan aktris ya. Artis itu maksudnya kayak pekarya, pelukis segala macam. Kita sih betul berangkatnya cuma dari situ, King. Pertamanya berangkat dari situ. Nah, baru diimplementasikannya ke market kan. Implementasi marketnya adalah untuk yang B2B, jelas kita adanya promo paket untuk mereka membantu bisnis mereka. Itu promo pertamanya. Kalau pendekatan ke B2C-nya adalah lu itu bakal kelihatan lebih profesional melakukan apa yang lu lakukan ketika lu menggunakan sebuah identitas, baik itu seragam baju, ya kan, ataupun apron. Kan nggak mesti apron, kadang-kadang kayak gue kebenaran bawa itu nih, kayak chef jacket aja, lu kayak chef jacket gitu kan, chef jacket aja, ini kan menunjukkan sebuah identiti kalau kita ada chef jacket. Apa sih Afronesia lakukan? Apa sih unik selling kita? Ini kan ngomongin Afronesia ya. Ini kan apron jelas namanya aja Afronesia, jelas apron ya. Cuman tadi kan Afronesia industri. Ya. Terus kalau misalnya yang tadi sempat lihat dari posting kita Afronesia Group. Ya. So that means kalau industri atau grup itu kan pasti suatu kumpulan lah ya, mungkin ya. So bisa ya ini nih sekalian nih. Bisa jelasin nggak sih sebetulnya si Afronesia ini? Afronesia Group atau industri apa sih? Gua lanjutin yang ini dulu ya, yang tadi maksudnya apa sih yang kita lakukan, Afronesia lakukan? Apa sih, kenapa sih Afronesia dengan chef jacket kita tuh, kita ngelakuin apa sih dengan barang ini? Yang kita lakukan adalah misalnya ini, chef jacket itu sebagai identity. Afronesia melakukan hal-hal seperti ini. Kalau lihat di pinggirnya, kita bikin saluran untuk udara, respiras. Pernafasan. R&D ya, di R&D. Iya, R&D-nya itu kita lakukan. Sama seperti yang lo pakai ini, water repellent-nya dan lain-lain, itu yang kita lakukan. Ada kantongnya juga nih, jadi apron itu bukan cuma apron yang dipakai doang nih. Betul. Buset, ditaruhnya sedotan banget ya, kan apa? Bukannya mana? Sini. Mana bolpen? Biar kelihatan dong ini fungsinya. Nah, ini boleh. Walaupun sebenarnya bolpen itu bisa teman-teman bisa taruh di atas, atau bisa taruh di bawah ya. Itu keren gini lah. Atas itu biasa orang naruh ini sendok cutting. Biasanya. Ya bolpen bisa juga. Nah, itu kalau si Afronesia pendekatan kita ke B2C seperti itu, bahwa kita menawarkan identity untuk mereka dan kita nyesuaikan dengan kebutuhannya mereka itu. Bisa custom? Bisa, kita custom. Sebenarnya ini adalah barang yang gue bawa, ini adalah barang yang kita bikin untuk si Handi Lighthouse Bandung. Ketika dia mau lomba di ICE 2019. Kan dia bawain tema kopi Jawa Barat. Ya kan dia bilang, gue mau presentasi kopi Jawa Barat, tolong dong lu bantu gua untuk mempresent itu. Akhirnya ini gua gambar, ini pohon kopi by the way, ini daun sama ini kopi. Ini biji kopi, ini ininya, daunnya. Tapi gua bilang bahwa lu mau ke arah mana, lu mau ngasih lihat signature-nya kopi Jawa Barat atau lu mau ngasih lihat kemodernan kopi Jawa Barat. Dia bilang gua mau bawanya kemodernan. Soalnya supaya kafe-kafe di Indonesia tuh mereka bisa coba kopi kita, bisa jadi commercial taste. That's why kita akhirnya desainnya dengan pop art ini. Pop art bukan sih? Bener kan arahannya? Gue udah sampai tiba-tiba berpop art lagi. Iya. Seperti itu. Ya, berarti kalau B2C bisa custom ya? Ya, tapi digital printing. Yes, digital printing. Ini kita pakai teknik sublim. 3 minggu lagi FabLab akan mengadakan acara yang ngomongin tentang digital fabrication on fabric. Kita udah kasih teaser ya. Bajunya. Ini juga kan buat ya? Iya. Nama tadi amat sih ya, makanya ini tahu jelasin nih. Ini biar pemirsa tahu gitu. Kalau bicara masalah Afronesia Group, gua harus bilang ini berangkat dari sistem SDM kita. Sistem SDM kita tuh gini. Afronesia itu pertamanya satu dari perusahaan, lalu akhirnya kita bikin brand, lalu kita kan hire orang.
semua yang kerja di apprenticeship itu sistem kerja di internal kita itu bentuknya adalah kayak startup company tau gak sih? Jadi lu bekerja dalam satu tim, lu handle project, lu handle cara produksi dan lain-lain. Ketika lu udah good at that, ya kan, lu tuh harus meregenerasi. Dan orang yang setelahnya ini, mereka akan ya antara gue yang tawarin atau biasanya sih gue akan bilang kayaknya lu tuh akan bagus kalau lu pegang merchandise. Lu akan bagus kayaknya kalau kenapa? Karena kayaknya lu di fashion nggak terlalu intuit, tapi lu tuh suka pernak-pernik dan lain-lain. That's why ada yang namanya merchandesia. Baru tahu ya merchandise. Jadi Appronesia Group itu kita punya. Apa aja nih? Appronesia Group itu kita punya Appronesia as a brand. Appronesia Yes, brand. ini Appronesia. Kita bicara Appronesia brand itu berarti Appronesia B2C ya. B2B juga Appronesia. Namanya Appronesia juga, tapi Appronesia Industry. Oke, kalau ya itu sama aja sih sebenarnya. Yang membedakan tuh apa? Adminnya doang yang beda. Sama-sama tagline-nya karena jelas. Kalau yang Undertaker marketplace sama yang Undertaker lu sampai ngedesain kan beda ya orangnya ya. Yes. Tuh. Lalu kita punya merchandise. Merchandise itu bergerak di bidang merchandise. Contoh corporate identity, seperti kayak kita bicara dari signage, bikin yang box, kartu nama, ex-banner, sampai kayak kita bicara kalau kayak bank, kemarin kita ada kerjasama dengan sebuah bank, dia bikinin untuk customer nasabahnya dia, kita bikinin boxnya, bikinin move-nya, bikinin apa itu merchandise. Ya kan? Satu lagi, kita punya jersey tag. Jersey tag itu ini, jersey tag itu karena kita baru invest mesin Sublime kan. Ini jersey tag. Ya pakai, ya pakai juga gue. Ya kan? Dia lu bagus ya. Bagus ya. Kasih tuh lihat. Teman-teman Banyak teman-teman ini juga ya. Terus ini nih apa nih? Ini masker ini sih. Oh ini masker nanti untuk dibagikan ya buat teman-teman yang mau nanya. Nanti kita ada lebih dari ini loh ya nanti door prize-nya ya. Yang di sini juga boleh nanya, boleh jawab gitu ya. Dapat gitu ya. Cepat-cepat dapat. Ya pasti di sini di sini nggak ada pajak di tangan pemenang ya. Nggak ada. Oke, gitu sih. Ya. Jadi kita mengembangkan bisnis based on SDM yang kita punya. Karena gue pikirnya kalau misalnya lu menetap di satu bidang dan lu hanya terus-menerus mengerjakan itu, lu nggak bisa berkembang banget. Ya, that's how it is. Memang that's how Kalau gue sih dulu ini kan, dulu seorang pengajar kan dulu kalau nggak salah kan, lu ngerasa nggak sih ketika lu ngajarin lu jadi lebih pintar? Lu ngerasa nggak sih? Iya dong. Karena banyak dapat input dari anak-anak. Iya. Oh, kayak gini. Ya. Terus lu ngajar mereka juga otomatis lu harus lebih banyak baca kan? Betul. Nah itu yang gue rasain. Anak-anak gue yang kayak ada yang tadinya dia awalnya dari shopkeeper, dia pegang operasional, sekarang dia pegang brand, bener-bener pegang brand, ya kan? Hi Wafi, dia pegang brand, jadi dia ngurusin tuh marketing strategiknya apa, operasionalnya gimana, terus bagaimana collection apa yang mau dikeluarkan, dan dia di handle di bawahnya dia ada tim yang memang untuk Undertaker dan lain-lain. Ya kan? Ada juga satu lagi tim kita yang kayak besar juga yang Adit, namanya Adit. Sebut saya dia Adit. Namanya Adit. Dia adalah seorang kalau Mawar soalnya dia nggak se-cute itu dia. Dia adalah senior, dia sudah cukup berumur, tapi dia bisa membagikan yang namanya kematangan dia di dalam dunia fashion design apa sih? Oke. Ya, nanti dia meregenerasi anak-anak di bawahnya dia gitu. Mungkin secara konsep yang baru itu lebih fresh, tapi dia punya pengalaman yang lain-lain. Wah, ini ngomongnya ini sebetulnya udah bisa. SDM lah. Kita Buat sesi berikutnya lagi nih. Iya. Ya nanti kita sebetulnya ngobrolin lagi nih. Kita satu sesi khusus. Nanti ada sesi khusus ya bersama FabLab dan Appronesia untuk pengembangan suatu produk. Gitu bagaimana ya? Tadi mah ditis aja nih ya. Ditis aja. Nah, ini gue mau nanya, ini minuman dekorasi doang atau boleh gue minum nih? ini aja yang tadi bekas batu pahit garing kan? Boleh dibuka nggak sih? Boleh kan? Boleh. Oke. Gue pikir, gue takutnya dekorasi doang gitu, kok kasih airnya air. Boleh dibuka, tapi bayar kok. Oh, ya sudahlah. Itu punya warung depan. Sponsor doang sebenarnya. Oke. Jadi gini nih, ini kan balik lagi kan ini suatu
balik lagi ya kita ke tema ini adalah sesuatu yang anti mainstream gitu. Orang nggak kepikir sih ya ini kan Bandung sangat terkenal dengan tekstil, benar nggak ya? Iya betul. Nah, tapi aplikasinya semua orang kalau ngomongin tekstil ya gitu-gitu aja lah ya. Aplikasinya kalau paling gampang distro lah, ya job buat job lah mungkin lah ya, buat hotdeng gitu ya. Gak gitu kepikir ya bisa sampai jadi apron gitu. It's a very Apron berapa sih satunya? Per piece berapa sih? Gua apron kita kalau mau beli. Enggak, kalau kan custom. ya Itu bisa beli satuan dong. kalau custom kita memang ada minimum. Ada ya? Ada. Custom kita starting dari 1 lusin. Satu lusin. Harga starting dari 100.000. Kalau Per piece. kita Per piece. ya. Habis. Kecuali kita lagi saat ini karena kita lagi ngegedein Sudim, jadi lu bisa bikin satuan. Itu bisa bikin satuan. Itu untuk B2C-nya, untuk pasar B2C-nya. Tuh, ada yang Karena kita tertarik udah nih. kita udah ada panelnya, tinggal kita print, habis itu kita jahit langsung kita kirim. Dengan desain Wih. sendiri. Yes. Kalau mau didesainin tambah lagi biaya dong. Enggak, gile. Masa Agak. kita semua yang desainin Tapi semua. ada bentukan apron ya kan? Maksud gue gini, Custom. ada pilihan apron A. Kita siapin template-nya sih. Tapi Kita maksudnya siapin template-nya. Jadi dia tinggal pilih, lu mau kantong satu di tengah, namanya patron. pattern, Iya. atau lu mau yang kedua, gitu kan? Kita ada pilihannya. Wih, kalau mau beli kayak gitu gimana? Tinggal datang, tinggal kontak aja ke kita. Nanti kita kasih linknya untuk download ke download si template-nya itu. Oh, Paling gampang follow aja IG-nya Apronesia.industries. ya follow IG apronesia.industries Ya, Industries. atau enggak ya langsung cek atau enggak kalau misalnya udah lihat juga si FabLab di situ juga kita udah tag Itu apronesia.industries masih ya. saudara sama staff industries Pak. Stark Industries ya, gue wanna be itu pengen. Apronesia kalian mau bikin Kevlar sama FabLab. Oh iya, nanti kita mau buat Kevlar. Project kita ya. Nanti ya project bareng ya kita buat Kevlar. Nah indahnya kolaborasi ya. Sama Harus kita harus harus kolaborasi harus. kolaborasi penting, marketing penting Banget. ya, dan kita harus belajar ya sama generasi sekarang Betul. milenial ini yang kita selalu pusing orang tuh mikir teh apa cash flow penting nggak Kak? Cash flow bisa diatur. Gue akan bilang cash flow bisa diatur. Ini akan ada nanti, kayak kita harus ada sesi lagi deh. Oh iya dong. Buat masalah, nanti gue akan cerita ya, tapi nggak gue jawab. Gue akan jawab hari ini. Tapi gue akan kasih tau lu, Apronesia memulai bisnisnya dengan modal 0. Nah keren ya, nol. Ya, modal yang apa namanya, true, maksudnya secara rupiah 0 rupiah. Ya kan? Gue benar-benar benar-benar jadi memulai ini ya jelas karena gue basicnya memang udah gambar. Jadi kita udah punya banyak relasi di bidang supplier kain. Relasi juga penting ya. Relasi penting. Nah, kolaborasi. Itu kayak satu sesi deh gitu gitu kayaknya. Nggak habis Jadi kita habis. sesi yang ngebahas cash flow. How to start your business. Ah. Ya kan? With zero. Betul. Itu kayak penting. Zero Rupiah. Iya. Soalnya orang banyak banget tau gak sih? Gue udah punya desain, gue udah punya ini, gue udah punya gitu. Lo kenapa nggak bikin? Gue nggak punya modal. Oke ya, nggak punya modal. Oke. Kalau misalnya lo gue injek dananya sekian, kapan lo bisa mulai kerja? Kapan lo bisa mulai jalanin? Dan nggak dijalanin juga. Nah, bahaya ya. Nah, Itu nanti ini sesi ya. satu itu satu sesi. Waduh ini ramai banget nih, cuman karena ya waktu bisa kita lah, terbatas gitu Gue ya. juga lihat gue kayaknya. Nah, oke deh. Sekali apa gimana Pak? Oh ini ada kita memang udah mau masuk sesi tanya jawab nih ya karena memang kita harus cut down ini di acara. Ini udah ada yang nanya nih. Ya. Ada ini kalau udah nanya mah. Oke, ini gue bacain aja kan. Ini nih by the way akan kita tutup acara dari Rio-nya. Sekarang udah masuk sesi tanya jawab. Ya. Dan kita juga akan menanya nih ya kalau yang bisa jawab akan ada door prize. Dan kalau misalnya nggak ada yang bertanya atau nggak ada yang menjawab, door prize-nya milik FabLab seluruhnya. Nah, ini udah ada yang nanya. Gue curiga disensor-sensorin semua sama lu nih. Soalnya tadi gue cuma melihat ini nih. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih. Yes.
Question, apa Apronesia ada item limited edition? Ya. Dan apakah ada item akan ada limited edition? Oke. Gua jawab. Satu lagi. Oke. Ini kan limited edition. Ada yang satu versi collab nggak? Misalnya Oke. Apronesia X Adidas. Iya. Apronesia X Nike misalnya. Oke. Ini gue exciting banget ya jawabnya nih. Kita jawab yang limited dulu ya. Iya. Kita jawab yang limited dulu. Itu bukan limited. Ini bisa dijual. Ini gue bikin buat orang soalnya. Limited akan ada. Kenapa? By the way, ini soalnya gampang banget sih gampang banget. Enggak ya? Akan ada. Kenapa gue bisa bilang akan ada? Jadi gini, ini baru ilmu lagi nih dari si anak-anak nih kemarin. Dia tuh sekarang ini, dia tuh ngebagi Apronesia tuh dalam brand tuh jadi tiga part. 60% bahasa mereka adalah basic nasi. Basic, kalau istilah di anak-anak kita mah nasi. 30% adalah produk-produk reguler. Reguler itu adalah dan 10 lagi, plus 10% itu adalah produk fashion. Oke, gue akan jelasin sedikit ya. Ini gue cerita dikit ya, gue sambil kita sharing dikit nih. Kan namanya juga Dapur kita. Ya kan berhubungan dengan pertanyaan akan adakah limited? Sudah ada belum saat ini? Ya kan, lagi on progress developing. Developing, karena 60%-nya itu adalah yang menjawab segala kebutuhan dari market. Jadi kita bikin baju kita bikin apron color series, segala macam warna. Karena ya orang tinggal pilih. Tapi kita juga ada 30% barang reguler itu adalah barang-barang yang supaya orang tuh tetap tahu nih Apronesia itu ciri khasnya ini loh, unique selling point-nya itu ini loh. Seperti kalau perhatiin semua kalau yang itu tadi ada satu lagi tuh. Ini. Semua produk kita Gua pakai yang warna-warni. ya. Kenapa nggak tadi kasih yang itu coba? Jadi selling point kita yang pertama yang awal itu adalah kita siapin kayak gantungan gini ya, sehingga praktisan kan. Damn. Ya. Pay attention to detail nih. Dan satu lagi kalau lu perhatiin cuma kita yang strapnya bentuknya seperti ini, ya kan. Jadi dia tuh sebenarnya strap X strap, cross strap, tetapi dia bisa di-adjust tarik bawahnya. We are the only. Yang lainnya biasanya depan pindah ke pinggir. Yang itu ada lah. Ada strap. Ya Ini kan adalah nih strap ini nih, ini biar bisa lihat. Ini ya strap ini ya. Ya. Ini nih unik Apronesia. Yang panjang ini nih. Oke. Unik Apronesia. Ya itu sih regular lah. Maksudnya regular produk itu adalah regular produk-produk yang memang itu dikasih Apronesia. Nah 10%-nya itu yang tadi kita bicara limitednya itu. Jadi kita akan bikin Apron itu sebenarnya se-fashion mungkin. Ya kan, tunggu aja. Dan harusnya April ini keluar karena kemarin gue udah mulai lihat sampelnya keluar. Gitu. Itu pertanyaan pertama untuk yang limited. Wah, ini berarti udah ada pemenang dong. Aduh. Kalau untuk collab, nah justru itu. Ya kan, lu pikir gue mau datang ke sini ke Club Lab? Gue mau cari orang collab. Tadi gue baru kita briefing di sini aja langsung dapat ya. Ya kan? Gaya mana tadi Gaya? Udah pulang orangnya. Iya. Kita banyak nih. Ya, itu gue mau buka banget untuk kalau kita kolaborasi bareng yuk ya bikin banyak hal. We have to open up gitu. Produk lu kan secara brand kan ya anggaplah ya indie movement kan. Iya, indie movement. Harusnya sama indie lagi dong. Harus. Edisi anggaplah kopi kenangan misalkan. Nah. Apro X kopi kenangan, Yoi. Apro X apa gitu. Gue mau kerja sama ini nih, gue lagi ngobrol kebenaran kan sepatu Warrior kan teman kita juga. Warrior. Ya, sepatu Warrior, ya kan. Tapi gue belum ngobrol lagi nih kelanjutannya, ya kan. Jadi kita tunggu aja kolaborasi kita apa. Warrior. Ya. Warrior. Mau dipanggil nggak si Ana sama si Ari mau dipanggil sini juga nggak? Nah, iya nanti kamu kayak itu tuh. Udah ada open invitation. Kita ngobrol rame nih. Gue mau pakai. Kalau udah di-mention itu dipanggil. Harus dipanggil. Ini Bapak Bocel. Oh iya ini kita juga ada tamu lagi nih. Kami kuma kami nih. Gue kemarin lihat IG lu keren banget sih. Keren banget kami kuma kami ya. Siapin kita bikin project yuk. Pak, last question Pak, last question. Last question, oke. Itu tuh ada question apa lagi nih? Ada size-nya nggak? Ada size nggak sih?
Gini, kalau apron itu memang size-nya bukan XML XL. Ya kan, kita dibaginya cuma apron basic sama apron anak-anak. Itu jelas perbedaannya. Oke. Ya kan, basic apron sama apron anak-anak. Tapi lebih ke arah penggunaannya buat apa? Kalau misalnya kita bicara kitchen, apron basah kan, area basah. Jadi kita apronnya long apron. Dia panjangnya 1 meter, jadi dia sampai sini kalau dipakai. Oke. Ya. Ataupun kita bicara lagi, misalnya kalau painter. Kalau painter dia butuhnya namanya white apron. White apron itu dia menutupnya sampai belakang, supaya melindungi baju dari cat. Jadi size-nya macam ya. situ sih. Jadi ada 4 macam ya, 4 macam. Lebih sih banyak banget. Kan apron itu ada jenis apron, ada tipe bowsy rim, memang kayak yang cuma dipasang doang. Banyak banget sih, banyak. Kalau yang biasanya Apronesia sediakan gitu ya, dan yang di order itu basic ya, basic kayak gini. Betul. Paling banyak. Paling banyak basic. So far ada berapa banyak jadi si Apronesia? Udah buat produksi apronnya udah ada berapa banyak? Jumlahnya atau artikelnya saat ini dijual? Macam-macam apronnya. Kalau macam Kan apron tadi ada basic buat painter, artis lah ya. We are talking about artis ya, artis. Nah, aktris ya. Aktris juga kalau Aktris juga bisa sih. Iya, aktris kalau lagi masak-masak pakai ini gitu. Kalau yang jawab, kalau ada yang bisa jawab, dikasih door prize nih. Buset. Ya. Nah, Apa ya? Rio ada pertanyaan karena udah ada satu pemenang door prize hari ini kita sediakan 2. Ya. Barangnya mana ya? Mana nih? Coba boleh tuh. Biar kita nggak bohong ya, kita nggak bohong loh ya. Ini by the way, ini salah satu kita attract market B2C, kita jadi bikin packaging gini sih. Tadi kirimnya pakai karung deh. Gua sangka ini kayak yang tau nggak pizza yang Pizza betul. Nah ini. Waduh, dapat masker juga. Dapat masker, dapat stiker, dapat extension masker sama apron. Kartu terima kasih ada nggak? Nggak ada dong. Nah ini tadi udah ada satu pemenang yang udah nanya. Kalau sekarang ada pertanyaan dari Bapak, Kang, Mas, Sir, Rio gitu ya. Nah kalau yang jawab, pemirsa di sini boleh jawab. Atau misalnya kalau yang Zoom atau YouTube atau IG Live boleh jawab nih ya. Yang duluan jawab menang. Dan kalau misalnya pemenang di Bandung akan kita kirim itemnya. Tapi kalau di luar kota main ke Bandung. Oke, ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari Yang susah yang gampang? yang gampang lah. Yang gampang, oke. IG-nya kita apa namanya? Nah, Gampang kan? IG-nya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ini gue tulis ini nih. Oh ini yang WhatsApp. Nggak ada IG gue sih di sini. Pak ketiga itu pulang marahin mana? Iya, kayaknya ada IG gue. Ada yang website gue. Ayo, ada yang bisa jawab? Pemirsa di sini boleh jawab juga. Ada yang live nih? Belum ada yang jawab. Oke nih, sebetulnya udah ada jawaban yang masuk. Thank you pemenangnya. Thank you. Nanti dikirim. Thank you, King. Sekali lagi, Thank you. Kak, Mas, Bapak, Serio. Terima kasih. Oke, Terima kasih untuk waktunya. Thank you. Thank Ya, you kita akan sama Pak Enko. Thank you. Udah ada tamu juga. Ya. Ikuti acara kita selanjutnya bersama Pronesia dan Fab Lab Bandung. Sip. Thank you pemirsa, thank you Fabers. Ciao. Bye.